Ayo kita rinci pelan-pelan di Quran. Kalimat iman pertama yang menyertai amalan Al-Baqarah ayat ke-3 sampai dengan ke-5. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Ingat? Kemudian selanjutkan wa yuqimunas shalah. Satu, apa jenisnya? Salat. Amal soleh pertama, salat. Ini diawali dengan iman. Jadi kalau mau salat harus dilakukan karena iman. Makanya Allah tidak suka kalau ada orang salat tidak dilakukan karena Allah, bukan dasar iman. Celaka dia, capek. Wailul lil musallin, celaka orang salat. Kenapa? Awas, alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai dalam salatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yuraun, karena pengen dilihat. Siapa yang lihat? Bukan Allah. Makanya ketika ada orang salat bukan karena imannya, Allah murka. Ngapain kamu kesini? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Amal saleh. Lihat saya urutkan ya. Infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ayat 4, kan? Saya lompat dulu. Interaksi dengan Al-Qur'an. Seperti orang dulu berinteraksi dengan kitab-kitab pada nabinya, maka kita pun berinteraksi dengan kitab yang Allah turunkan atau firmankan kepada nabi. Disebut Al-Qur'an. Oke? Quran surah 2 ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan melakukan ini semua dengan orientasi akhirat. Orang ini sudah berorientasi akhirat. Saya pengen ngerjakan ketiga-tiganya, tapi teknisnya bagaimana? Ustaz, kalau begitu besok bisa enggak ya besok saya sholat sambil infak? Masya Allah. Gimana caranya? Ya saya dekat kotak infak aja di situ. Ya, begitu mau ruku, Allahu Akbar. Bisa kan? Itu nggak mudah. Antum harus cari cara. Bagaimana caranya kita bisa mendapati 3 amalan dikerjakan sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Ada rumusnya. Rumusnya langsung disampaikan lewat istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan bukan hanya Sayyidah Aisyah, tapi banyak dari istri Nabi. Ya, saya sampaikan satu riwayat. Pertama, riwayat dari istri Nabi ini informasinya sampai kepada kita dari seorang bernama Hunaidah bin Khalid. Hunaidah bin Khalid. Beliau menyampaikan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sementara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata yang mempraktekkan ini bukan hanya orang-orang yang jauh dari Nabi, tapi orang terdekat dengan Nabi. Istri-istrinya Nabi pun mempraktekkan ini. Ini rumus disampaikan dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin mengerjakan amal soleh, 3-tiganya masuk dan bisa dikerjakan dengan baik, ini rumusnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana terbiasa. Terbiasa Nabi. Nabi aja biasa, masa kita enggak kan? Yasumu tis'an min Dzulhijjah. Menunaikan puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Anda ingin menggabungkan 3 amalan ini, semangat dikerjakan dengan orientasi akhirat, maka rumusnya tunaikan puasa di 9 hari pertama. Karena puasa itu ketika ditunaikan cenderung ingin memaksa kita, mendorong kita untuk maksimal menunaikan 3 hal ini. Saya beri contoh. Anda kalau tidak puasa, mohon izin, jangankan sholat fardu, jangankan sholat yang sunnah, sholat yang fardu aja, kalaupun terlambat belum tentu punya rasa, kadang-kadang biasa. Ada yang terlambat Jumatnya. Tapi kalau Anda sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah, nggak mau ketinggalan. Cek Ramadan kemarin, tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau Anda ba'da Isya langsung tidur, kan Anda gelisah tidurnya, nggak enak tidur. Sedang puasa, Masya Allah, hari Jumat, biasanya khatib baru naik misalnya, antum baru datang. Ini, Masya Allah, khatib belum datang ke masjid, antum sudah duluan, sab pertama lagi. Bisa terjadi. Infak apalagi?